Anda masih bersama kami Sehat Bersama Madu dan hari ini memang kita membahas untuk isu-isu kesehatan yang saat ini cukup meresahkan masyarakat, tapi sekali lagi selain juga menjaga pola makan, menjaga nutrisi, juga konsumsi jambu teh-teh herbal Bio HSA yang juga bisa membantu memaksimalkan nutrisi dan juga menjaga metabolisme tubuh Anda. Untuk ordernya atau untuk pemesanannya, teman-teman bisa langsung menghubungi 085 220 94 kali. Dan di sesi kali ini kami juga memberikan kesempatan untuk para penelpon dimanapun Anda berada sekaligus beraktivitas, mungkin ingin mengetahui seputar isu-isu terkini begitu ya dok ya, langsung bisa menelpon dan nanti akan ada bingkisan menarik untuk Anda penanya hari ini di Sehat Bersama Madu. Kita akan lanjutkan dokter. Tadi sudah kita menyimak ternyata hepatitis ini seperti ini begitu sesuai yang disampaikan di awal tadi. Tetapi mungkin masyarakat seperti ini dok, wah tadi kan sudah ada A, B, C, D, E begitu ya dok ya, lalu ada yang misterius ini yang kemudian meresahkan masyarakat. Apakah memang tanda-tandanya juga sama persis begitu dok dengan yang A, B, C, D, E tadi, atau mungkin ada beberapa perbedaan yang masyarakat juga perlu ketahui? Bagaimana dok? Ya, terima kasih Mbak Iqbal. Jadi memang secara umum gejala-gejala hepatitis ini mirip-mirip begitu ya, bahwa kalau ada gejala bola mata menjadi kuning, kulit juga jadi kuning, kemudian jadi ada lemes, ada mual muntah, nafsu makan jadi berkurang, ada nyeri di perut, tadi buangan kecil juga berubah. Nah, itu sudah tanda-tanda yang penting ya, yang mungkin disarankan orang untuk memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan ya. Karena dengan mendeteksi lebih awal tentunya nanti pengobatannya pun menjadi lebih efektif ya. Karena memang kalau kelainan hati seperti ini kalau dibiarkan tidak dilakukan tindakan-tindakan yang cepat dan tepat, itu memang nanti bisa menyebabkan konsekuensi-konsekuensi yang lebih serius gitu ya. Karena kita mengetahui bahwa hati itu fungsinya begitu banyak untuk tubuh. Kalau dia terjadi gangguan, tentunya nanti membuat risiko-risiko yang lebih berat. Nah, jadi untuk masyarakat memang lebih disarankan untuk memperhatikan gejala-gejala yang ke arah hepatitis akut begitu ya. Memang di antara hepatitis ada juga beberapa petanda-petanda yang mungkin agak lebih spesifik satu dengan yang lainnya, tetapi secara umum dia sama ya. Mungkin yang berbeda ada beberapa hepatitis yang buang air besarnya ya, yang biasanya pucat, ada beberapa yang mungkin penyebab alkohol misalnya agak lebih kehitaman, ada juga yang sampai kemudian gejala lebih berat ke organ-organ yang lain, itu memungkinkan. Tetapi kalau secara umum gejala-gejala yang hepatitis akut itu memang mirip, karena memang yang menjadi masalah adalah fungsi-fungsi hatinya itu yang terganggu. Baik, secara umum memang sama seperti itu, tapi untuk memastikan jangan hanya dikira-kira, jangan hanya bermain perasaan begitu ya dok ya. Betul. Tetapi untuk lebih memastikan lagi agar juga pencegahan dan pengobatannya lebih pasti, bisa langsung memeriksakan ke layanan kesehatan terdekat begitu ya dokter. Betul, ya. Ya. Dan sepertinya sudah ada penelpon yang masuk, saya akan sapa dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, dengan ibu siapa? Dari mana? Dari Ibu Nurul di Jambi, Mbak. Baik, ibu dari ibu mana? Maaf, namanya siapa ibu? Ibu Nurul. Ibu Nurul, baik. Ibu Nurul silahkan pertanyaannya. Ini maaf, di luar tema boleh enggak ya? Maaf ibu, tadi masih agak putus-putus, bisa dibantu ulang kembali? Ini pertanyaannya di luar tema. Di luar tema. Oh ya. Ini dok, ini keponakan saya tuh baru melahirkan sekitar 2 bulan, tapi kayaknya tuh ini dia merasa kedua tangannya tuh ada ngilus, sakit, terus kayak kram gitu, sampai kalau sudah kuat rasanya tuh sampai nggak bisa ngangkat anaknya tuh, kebetulan anaknya juga kembar, jadi sampai nggak bisa nih dok, ini mau netein anaknya tuh. Saking sakitnya tuh. Kira-kira gimana ya dok ya? Apa dibilang ini asam urat atau apa ya dok? Baik, sudah cukup Bu Nurul? Ya makasih Mbak ya.
Terima kasih Bu Nurul pertanyaannya. Jadi ini cerita pengalaman dari anaknya sendiri dok, baru saja melahirkan sekitar 2 pekan kalau tidak salah tadi. Tapi ada kendala, mungkin kesusahan untuk beraktivitas pasca dari melahirkan, termasuk tadi ketika menggendong anaknya yang kembar ini agak kesulitan. Nah mungkin ada indikasi sesuatu atau apa dok dari dokter, silahkan. Oh ini untuk si ibunya atau si anaknya? Anaknya, tadi anaknya yang melahirkan. Jadi yang usia 2 minggu itu. Yang setelah 2 minggu melahirkan. Ya, setelah 2 minggu terjadi gangguan kesehatan, menjadi sulit beraktivitas, begitu ya. Sampai juga menyusui juga sulit, begitu Betul. ya. Kalau ya melihat kasus seperti ini, memang memerlukan pemeriksaan yang harus dilakukan secara langsung, begitu ya. Memang kalau untuk mendengar keluhan secara sepintas mungkin nanti kita jadi tidak teliti. Kemungkinannya memang ada beberapa hal, jadi artinya bisa menyangkut soal persarafan, ada juga mungkin ada kelainan-kelainan yang sifatnya bawaan, yang mempengaruhi persarafan dan juga otot-otot. Nah, itu memang sangat memerlukan pemeriksaan penunjang, ya. Jadi mungkin yang bisa kita sarankan ya mungkin sebaiknya dibawa ke dokter anak ya dalam hal ini, mungkin bagian perinatologi. Nah, di sana mungkin nanti akan dievaluasi dari berbagai aspek. Memang kalau kasus seperti ini lebih cepat lebih baik ya untuk diperiksakan. Dan secara umum kalau untuk ikut membantu memperbaiki ya, tetapi ini bukan hal yang prioritas, bukan yang utama begitu ya. Bioesa yang merupakan ekstrak dari buah dan sayur juga bisa membantu ya. Karena dalam hal seperti ini si anak biasanya nutrisinya menjadi sangat kurang dan juga mungkin ada hal-hal yang perlu diperbaiki ya. Tapi ini sifatnya sebagai bantuan gitu ya. Kami lebih menyarankan untuk kemudian datang ke fasilitas kesehatan, terutama yang ada dokter anaknya ya, atau mungkin kalau mau yang lebih lengkap tentunya di rumah sakit yang lebih besar, di mana nanti ada dokter ahli anak yang bagian perinatologi. Kira-kira begitu Ibu. Baik, jadi intinya tadi jangan terburu-buru untuk mengambil tindakan yang mungkin di luar dari kewenangan begitu ya dok ya. Tapi mungkin memang lebih tepatnya untuk tadi si ibu tadi pergi ke layanan kesehatan terdekat begitu untuk memeriksakan diri supaya lebih teliti dan juga memastikan nanti penanganan apa yang akan diambil oleh dokter dan bisa memulihkan kesehatan seperti sedia kala begitu ya dokter ya. Karena memang fase-fase yang mungkin masih pemulihan begitu ya dokter ya. Baik, sekali lagi saya juga akan ingatkan untuk Anda pemirsa Madu TV yang menyaksikan dimanapun Anda beraktivitas untuk menanyakan sesuatu yang berkaitan dengan tema atau mungkin di luar topik bisa langsung menghubungi 085 220 94 kali karena juga nanti akan ada bingkisan menarik untuk Anda tentunya. Baik dok, kita juga akan lanjutkan. Tadi berbicara tentang bagaimana hepatitis, ciri-ciri termasuk antisipasi dari pemakaian masker, menjaga pola makan dan lain-lain. Tetapi dok, seumpama mungkin banyak masyarakat yang awam yang kemudian sedikit-sedikit tanda-tandanya yang kok begini, mungkin masih belum masih belum yakin, ada tindakan yang ingin mereka ambil sendiri, apakah itu dibolehkan atau langsung saja dibawa ke layanan kesehatan atau seperti apa dok sebenarnya? Tentunya kalau anak-anak ya, apalagi mungkin ya katakan masih usia lebih dini, katakanlah masih balita, kalau ada kasus-kasus seperti itu memang alangkah baiknya diperiksakan begitu ya. Tetapi, langsung begitu ya, kalau memang sifatnya masih ringan-ringan sekali, ya mungkin bisa di treatment yang lebih dini begitu ya, di rumah seperti langsung menjaga bagaimana pola makannya tetap baik. Kalau mungkin ada demam ya mungkin diberikan anti demam dahulu. Kemudian juga kalau ada indikasi terinfeksi dari mungkin orang-orang sekitar itu juga mungkin dibuat semacam isolasi begitu ya. Dengan yang lain-lain juga mungkin dipisahkan dulu mengenai alat-alat keperluan pribadinya begitu ya. Mudah-mudahan ya tubuh kita punya juga kemampuan untuk merecovery ya, kalau itu memang bisa diatasi.
itu ya alhamdulillah. Tetapi kalau ada kecenderungan kemudian gejalanya masih tetap atau bahkan kemudian lebih berat atau bertambah yang lain-lainnya, itu sesegera mungkin ke fasilitas kesehatan ya. Nah, salah satu juga upaya untuk pencegahan, walaupun kita belum mengetahuinya pastinya, Kemenkes atau juga mungkin Badan Kesehatan Dunia juga ikut menganjurkan untuk anak-anak melengkapi imunisasinya. Ya, walaupun kita ketahui sekarang ini yang baru ada vaksinasinya untuk hepatitis adalah hepatitis A dan hepatitis B, ya. Tetapi itu juga sudah baik, yang mudah-mudahan bisa membantu juga bisa mengatasi infeksi virus. Siap, termasuk juga tadi selain juga menjaga pola makan, kalau misalkan di saat seperti ini juga mematuhi protokol kesehatan begitu ya. Anda juga bisa mengkonsumsi jamu tetes herbal yang terbuat dari buah dan sayur untuk segala macam penyakit, membantu membentuk metabolisme tubuh. Baik, ini sepertinya sudah ada penelpon yang mengantri begitu ya. Saya akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, senang saya. Ini suaranya semangat sekali. Nampaknya sehat luar biasa. Dari mana Bapak dan dengan siapa ini? Dari Pak Sugiono, dari Waikanan, Lampung. Wah, dari Lampung Pak Sugiono. Semoga sehat selalu untuk selalu di sana. Teman-teman, Amin. ini yang ingin ditanyakan kepada dokter. Silahkan pertanyaannya. Ya, kami... Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam Pak Sugiono. Nah, kami mau nanya dokter, sebelum kami mengkonsumsi Bio-HSA itu, dada saya itu sering sakit. Ya. Nah, tapi setelah saya minum Bio-HSA itu memang sembuh dokter, karena saya ini perokok berat. Apakah harus kami ini harus merokok dokter? Alhamdulillah ya. Jadi ya memang Pak. Ya, sudah itu begitu aja dokter. Oke, Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Sugiono dari Lampung. Terima kasih. Ini sebenarnya sekaligus juga ingin memberikan informasi kepada Iya. pemirsa. Ternyata Bio-HSA juga bisa untuk menjadi solusi. Tadi seperti yang disampaikan Pak Sugiono. Iya. Silakan dok. Ya alhamdulillah ya, Bapak dengan konsumsi biasa, keluhan nyeri dadanya jadi hilang. Itu lagi. Kemudian pertanyaannya, apakah Harus berhenti. dari merokok? Ya tentunya kami sebagai orang medis ya sarannya begitu Pak. Upayakan sebisa mungkin berhenti. Atau kalaupun masih belum bisa, itu apa namanya ya, sangat dikurangi lah, kira-kira begitu ya. Karena tentunya makin banyak paparan zat-zat yang kurang baik untuk tubuh, semakin banyak tentu efeknya juga makin lebih tidak baik. Jadi kalau belum ikhlas atau belum bisa menghentikan, upayanya adalah mengurangi sekali. Yang tadinya 1 hari 1 bungkus, ya katakanlah mungkin 4 batang atau 3 batang dicoba seperti itu. Mudah-mudahan nanti dengan waktu, dengan niat yang kuat, dengan keikhlasan, bisa total meninggalkan rokok. Amin, baik. Semoga nanti juga bisa perlahan-lahan begitu ya dok ya. Kalau memang belum bisa langsung tuntas 100%, setidaknya dikurangi dengan diminimalisasi untuk rokoknya begitu ya dok ya. Dan nanti kita akan lanjutkan lagi, namun sebelumnya kita akan ikuti pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami.